Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya Haryanto Putra dengan nomor akhir NPM 055, kelas akuntansi A di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Moto saya dalam beraktivitas dalam ekonomi adalah keberhasilan datang dari ketekunan dan kegigihan. Kita langsung lanjut aja ke materinya. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu sikap, jiwa, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai, serta berguna bagi dirinya maupun orang lain. Jadi ya, kewirausahaan juga dapat dimaknai sebagai proses tindakan seseorang atau seorang wirausahawan sebagai orang yang selalu mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi ide-ide tersebut menjadi ya seperti peluang yang menguntungkan dengan menerima risiko tersebut dan ketidakpastian dengan perusahaannya. Jadi keberanian mengambil risiko tersebut sudah seharusnya gitu jadi milik seorang wirausahawan, karena seorang wirausahawan dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian pasar. Ya, selanjutnya sebagai seorang wirausahawan tentunya memiliki peran tersendiri. Salah duanya yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Sebagai seorang penemu, kita wirausahawan menemukan dan menciptakan produk baru seperti teknologi, cara-cara baru, ide-ide baru, dan bahkan organisasi usaha yang baru. Sedangkan sebagai perencana, wirausahawan itu berperan untuk merencanakan strategi, dan merencanakan ide-ide serta peluang dalam perusahaan tersebut agar ya tentunya bisa mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. Selanjutnya, sebagai wirausahawan tentunya kita memiliki karakteristik yang pertama, yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Karena ketika kita berwirausaha atau menciptakan sebuah usaha, tentunya harus dengan tujuan yang pasti dan dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Jika kita memulai suatu usaha dan tidak dilakukan dengan komitmen atau konsistensi, maka usaha tersebut akan jatuh atau bangkrut. Selanjutnya ada disiplin. Tentunya kita jika memulai suatu usaha, kita juga harus memiliki kedisiplinan tersendiri. Entah dari cara mengatur waktu, mengatur karyawan, mengatur bahan-bahan, mengatur keuangan, dan mengatur organisasi perusahaan kita sendiri. Yang selanjutnya ada percaya diri. Dalam berbisnis atau memulai bisnis, tentu kita harus percaya diri. Dengan ada banyaknya saingan di luar sana, kita harus percaya diri bahwa bisnis kita akan maju, akan sukses, begitu. Karena jika kita tidak percaya diri, maka kita akan kalah sebelum kita memulai.
Selanjutnya ada pantang menyerah. Ya, pantang menyerah pun berkaitan dengan percaya diri. Karena kita harus pantang menyerah untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai kesuksesan yang kita mau. Oleh karena itu, jika kita melihat perusahaan-perusahaan di luar sana yang sudah sukses, saingan-saingan kita yang besar dan banyak cabang, kita tidak boleh pantang menyerah, karena pantang menyerah bisa membuat kita mencapai tujuan kita meskipun lambat laun, tapi pasti. Selanjutnya ada memiliki kreativitas tanpa batas, yang tentunya sudah disebutkan oleh saya. Kita sebagai wirausahawan memiliki peran untuk mencari ide dan ya mengeksploitasi ide tersebut untuk ciptakan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada bersikap jujur. Tentu sebagai pembisnis atau wirausahawan, kita harus bersikap jujur kepada konsumen maupun karyawan kita sendiri, memberikan gaji yang seharusnya dan memberikan barang sesuai kualitas dan harganya. Karena ketika kita jujur dan memperlihatkan kejujuran tersebut, konsumen-konsumen yang lain akan terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bahwa perusahaan kita benar-benar memberi yang terbaik untuk konsumen dan memberi pelayanan terbaik pula untuk karyawan-karyawan organisasi kita sendiri. Selanjutnya ada pekerja keras. Ya, ini satu karakteristik yang saya suka. Jadi sebagai usahawan tersendiri, jadi ketika kita memulai usaha atau mempunyai usaha, jika kita tidak bekerja keras, jika kita tidak menjalankan usaha kita, jika tidak menjalankan dengan niat yang sungguh-sungguh, maka perusahaan atau bisnis tersebut akan mudah tersaingi oleh bisnis-bisnis lain yang bahkan baru memulai bisnisnya. Jadi sikap pekerja keras ini sangat dibutuhkan oleh seorang wirausahawan, terutama seorang pemimpin atau manajer maupun karyawan itu sendiri. Dan sebagai wirausahawan, kita memiliki etika sendiri dalam berbisnis. Ya, pada akhirnya etika bisnis kembali kepada pelaku bisnisnya itu sendiri. Saya menemukan ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika, yaitu prinsip timbal balik dan itikat baik. Prinsip timbal balik maksudnya adalah mau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik, maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Sedangkan itikat baik atau niat baik dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur berkaitan dengan karakteristik kewirausahaan sebelumnya tentang barang dagangannya gitu. Jadi seorang pribadi saya muslim, jadi menurut saya seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Dalam bertindak, seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain terganggu dan tetap pada ajaran agamanya sendiri. Ya, cukup segitu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang kewirausahaan. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyebaran kekayaan. Melalui inovasi
dan risiko yang diambil oleh para wirausahawan, ekonomi dapat berkembang dan masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Keberadaan sistem yang mendukung kewirausahaan seperti infrastruktur yang baik dan regulasi yang tepat dapat memperkuat peran kewirausahaan tersebut dalam menciptakan nilai tambahan bagi ekonomi. Selanjutnya untuk studi kasus, saya menemukan sebuah kasus di dekat tempat tinggal saya. Jadi beliau ya sebut Mang Wahyu. Mang Wahyu ini berjualan jajanan berupa batagor di SD saya. Dan beliau sudah berjualan bahkan sampai sekarang. Tapi pada saat saya kelas 5, jadi beliau tuh mengalami penurunan penjualan gitu. Jadi anak-anak pada nggak beli karena ada saingan makaroni basah dan segala macam. Jadi si Mang Wahyu ini menemukan beberapa masalah lah dalam teknik berjualannya. Jadi beliau menemukan solusi seperti daya tarik tersendiri untuk dagangannya sendiri. Jadi beliau mengecat gerobak jalannya jadi berupa gerobak BMW. Jadi batagor Mang Wahyu, dan beliau bisa mempromosikan setelah berjualan di SD, beliau bisa lanjut untuk ke tempat selanjutnya, bahkan ke dekat rumah saya. Jadi beliau sambil berjalan sambil teriak-teriak BMW seperti itu. Jadi itu merupakan teknik marketing penjualan ya yang menurut saya itu improve, jadi memunculkan daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun remaja di sekitaran sana. Jadi beliau berhasil untuk meningkatkan kembali omset penjualannya, dan ya terbukti sampai sekarang beliau masih berjualan. Ya, seperti itu saja. Sekian dari saya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Rio Aditya, pamit undur diri. Assalamualaikum.